Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar TOEFL. Jadi untuk satu semester ke depan, materi kita akan fokus pada TOEFL. Nah, di pertemuan pertama kali ini kita akan melakukan perkenalan saja. Apa sih itu TOEFL? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. TOEFL itu atau yang lebih dikenalnya dengan TOEFL ITP karena TOEFL itu sebenarnya ada dua, TOEFL ITP sama TOEFL IBT. Nah, untuk semester ini kita fokusnya ke TOEFL ITP. Untuk TOEFL IBT kayaknya masih terlalu kompleks ya. Nah, TOEFL ITP itu adalah Institutional Testing Program, di mana ini adalah khusus untuk mengetes kemampuan bahasa kita, tapi ini hanya terbatas diakui oleh institusi atau diadakan oleh institusi. Biasanya hanya berlaku di nasional lah, nggak bisa dibuat untuk sertifikat luar negeri. Nah, ini tes kemampuan bahasa Inggris berbasis akademik, jadi bukan bahasa Inggris yang casual kayak daily conversation. Semua teksnya, semua listeningnya, dan strukturnya biasanya yang berkaitan dengan konteks akademik. Seperti yang saya katakan tadi ini hanya digunakan oleh universitas, institusi, atau program beasiswa. Terus formatnya yang masih sangat populer sekarang masih paper based bukan online. Kita sulit sekali menemukan TOEFL ITP itu yang versi computer based. Gak seperti IELTS sama TOEFL IBT yang kebanyakan sudah pakai computer based. Jadi kalau kalian ngambil TOEFL ITP yang official, kalian harus datang ke tempat, mengerjakan di sana, mengerjakannya di atas kertas kayak gitu. Dan skornya berlaku secara lokal atau institusional, bukan internasional. Nah, sebenarnya ini memang sudah diketahui oleh halayak banyak bahwa TOEFL ITP itu tidak bisa digunakan untuk melamar beasiswa luar negeri karena mereka di luar negeri sudah menggunakan TOEFL IBT atau IELTS. Sedangkan untuk TOEFL ITP ini berlaku secara lokal saja di Indonesia. Biasanya kayak BUMN, PNS itu masih bisa pakai TOEFL ITP. Kalau nggak keliru, bagian kejaksaan atau Menteri Pertahanan, mereka masih menggunakan TOEFL ITP. Maksudnya mewajibkan para pesertanya untuk memiliki TOEFL ITP. Jadi eh, biasanya kalau sudah memiliki TOEFL ITP itu kalian kemampuan bahasa Inggrisnya asal skornya di atas 520 sudah bisa diterima oleh lembaga-lembaga yang mewajibkan adanya sertifikat TOEFL ITP seperti itu. Nah, lanjut. Nah, selain itu biasanya TOEFL ITP digunakan untuk syarat kelulusan, terus syarat masuk program pascasarjana gitu. Kalau syarat kelulusan ini belum begitu banyak ya digunakan. Cuman kalau universitas negeri kayak UTM, terus Universitas Negeri Malang, semuanya sudah mewajibkan mahasiswanya yang mau lulus untuk memiliki TOEFL ITP setidaknya dengan skor 420 400 berapa? 475 lah untuk yang bukan jurusan bahasa Inggris. Ada yang 425 untuk yang non bahasa Inggris, tapi untuk jurusan bahasa Inggris biasanya sampai 500 skor yang dibutuhkan. Terus juga syarat masuk program sarjana, terus pengukur kemampuan bahasa Inggris akademik, atau seleksi beasiswa dan pertukaran pelajar. Tapi ini pertukaran pelajarnya khusus yang regional saja ya, atau yang lokal Indonesia. Kalau kalian mau student exchange ke luar negeri, misal ke Australia, ke Europe, maka TOEFL ITP nggak bisa digunakan. Kalian harus memiliki sertifikat IELTS kayak gitu. Terus banyak juga TOEFL ITP ini digunakan untuk penempatan level kelas bahasa. Misal kalian ada di jurusan bahasa Inggris, TOEFL ITP itu dipakai untuk menentukan kalian itu masuk klaster yang mana. Apakah klaster yang bahasanya sudah bagus, klaster yang bahasanya sedang, atau yang klaster bahasanya poor kayak itu. Karena biasanya mereka mengelompokkan si mahasiswa itu sesuai dengan kualitas bahasanya. Jadi nanti pas pembelajaran tidak bingung materi apa yang harus diberikan ke mahasiswa. Lanjut. Nah, struktur tes TOEFL-nya itu terdiri dari tiga bagian, listening comprehension, structure and written expression, sama reading comprehension. Durasinya untuk listening itu 35 menit, kurang lebih, karena ini tergantung pada durasi audio juga. Soalnya sebanyak 50 soal, terdiri dari dialog pendek, sama conversation panjang, sampai lecture. Lecture itu berbeda dengan dialog, berarti kalau lecture itu cuma satu orang yang berbicara. Entah itu menjelaskan tentang sistem perkuliahan, menjelaskan tentang kebun binatang, menjelaskan tentang sejarah, dan banyak lain yang biasanya menjadi topik pembahasan, tapi tetap formatnya tetap akademik kayak gitu ya. Terus selanjutnya structure and written expression, kurang lebih 26 menit dan ada 40 soal.
Di situ kalian diuji tentang tata bahasa dan bentuk kalimat. Nah, ini bagian yang paling menantang biasanya menurut para TOEFL ITP test taker kayak gitu. Kayak mereka itu harus paham grammar, mereka itu harus bisa peka menganalisa ada di mana kesalahan dari setiap soal kayak gitu. Terus yang terakhir setelah kalian dapat listening comprehension sama structure and written expression, kalian masuk ke reading comprehension yang mana kurang lebih waktu yang diberikan adalah 55 menit sebanyak 50 soal. Nah, teks bacanya itu teks akademik, teks bacaan akademik. Jadi setiap setiap passage itu biasanya berisi antara 1 sampai 8 soal, teman-teman. Oke? Jadi total kira-kira ada 4 sampai 5 teks lah yang harus kalian baca kayak gitu. Nah, itu struktur tes TOEFL ITP. Nah, selanjutnya setiap bagian itu ada skornya antara 31 sampai 68 gitu. Nah, skor total yang bisa kalian dapatkan jika kalian tidak ada satupun soal yang benar itu mungkin satu dua soal yang benar itu antara 310, tapi paling tinggi adalah 677. Nanti kalau kalian bisa mendapatkan skor 677, maka kalian sudah siap mendapatkan sertifikat IELTS yang sekiranya berkisar 5,5 lah atau 6.0 kayak gitu. Jadi sebenarnya TOEFL ITP sama IELTS itu jauh berbeda. Makanya walaupun TOEFL ITP-nya tinggi, belum pasti kita bisa mengatakan bahwa IELTS kalian juga bagus kayak gitu. Nah, kita mulainya dari TOEFL ITP dulu karena itu lebih simple dan cukup cukup bagus lah untuk dasar-dasar tes bahasa Inggris. Oke? Nah, biasanya kalau di TOEFL ITP itu hal yang perlu kita tekankan adalah bahwa tidak ada lulus atau gagal, tergantung kebutuhan kebutuhan institusi. Maksudnya itu kalian nanti ketika daftar tes TOEFL ITP yang harganya kurang lebih 500-an sampai 550.000, kalian skornya itu tergantung kemampuan. Misal dapat 400, dapat 450, dapat 500. Nah, untuk menentukan kalian lulus atau enggaknya sesuai tujuannya. Kalau kalian misal mau daftar universitas, terus universitasnya mensyaratkan skor minimal 500, sedangkan kalian dapatnya 470 gitu, maka dipastikan bahwa kalian tidak bisa masuk univ itu. Bukan berarti kalian tuh nggak lulus TOEFL testnya, enggak, tetap lulus, tapi skornya nggak nyampe ke persyaratan yang disyaratkan oleh universitas tujuan, kayak gitu. Nah, biasanya kalau beasiswa LPDP dalam negeri itu minimal 500 untuk S1, untuk S2. Kalau S3 sudah nyampe apa 575 atau 550 gitu. Nah, untuk pasca sarjana yang non beasiswa normalnya itu 450 untuk yang jurusan non bahasa Inggris. Tapi kalau jurusan bahasa Inggris biasanya lebih dari 500, antara 525 sampai 550. Oke, let's go on to the next slide. Oke, nah, contoh soal tool ITP kayak kayak listeningnya, where does the conversation probably take place? Kayak gitu. Nah, jadi nanti ada dua orang bercakap-cakap, misal si orang A berkata, ini harganya berapa ya gelangnya, terus si yang jual bilang ini kurang lebih antara 1 juta sampai 1,5 juta, tergantung nanti kualitas karat emasnya berapa gitu kan. Nah, kalau kita soalnya kayak gitu dan where does the conversation probably take place, berarti kan kita bisa mereka kalau itu terjadi di toko emas kayak gitu. Terus structure misal, each of the students in the class bla 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 given a certificate. Nah, di sini kita tidak boleh terkecoh. Walaupun di situ ada kata the students yang mana itu adalah jamak, karena kalimat ini diikuti oleh each, maka subjek ini subjek tunggal. Nah, di sini kita masih nggak ada kata kerja. Given di situ bukan kata kerja, karena di situ verb 3. Verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi kata kerja, harus ditambahin to be kayak gitu. Nah, to be yang dibutuhkan apakah subjek apa plural, apa is, apa are, itu pertanyaannya. Nah, di sini konteksnya karena di sini subjeknya cuma tunggal, karena ada kata each of, maka kita harus pakai to be tunggal juga antara is atau was kayak gitu. Nah, terakhir ada reading, teks pendek yang biasanya yang ditanyakan itu adalah pertanyaan ide utama, detail, sama sinonim. Sinonim dari kata di garis keberapa, sinonim dari kata di paragraf berapa, dan semacamnya. Oke? Nah, selain itu, kita mungkin akan lebih banyak praktek nanti di kelas ya. Ini cuma untuk perkenalan saja. Nah, apa sih kelebihan TOEFL ITP? Karena tarafnya cuma nasional atau institusional, biayanya lebih murah dari TOEFL IBT. TOEFL IBT itu bisa sampai 2 juta, 3 juta, dan itu. Sedangkan TOEFL ITP itu di kisaran 550 sampai 650, tergantung instansi yang mengadakan tesnya. Terus waktu tesnya lebih singkat. Kalian tuh bisa selesai tes TOEFL ITP itu hanya dalam waktu 2 jam. Sedangkan di TOEFL IBT ataupun IELTS, kira-kira 4 jam lah dari reading, listening, writing, sama speakingnya gitu. Nah, itu cocok
Karena yang sederhana itu TOEFL ITP itu cocok untuk pemetaan kemampuan awal. Misal kalian nggak tahu nih level bahasa Inggris kalian tuh kayak gimana, kalian bisa coba-coba ngerjakan soal TOEFL ITP, lihat skornya berapa. Nanti itu dibantu kok ada online yang bisa membantu kamu mengkonversikan jumlah jawaban benar ke jumlah total skor kalian tuh berapa. Nanti kalian bisa tahu, oh ternyata aku masih elementary, aku sudah intermediate, oh ternyata aku sudah advance kayak gitu. Nah, terus tesnya dilakukan biasanya di institusi lokal seperti universitas atau ada agensi khusus atau kayak bimbel bahasa Inggris yang di dalamnya itu melayani tes TOEFL ITP yang official kayak gitu. Terus nanti kita di materi perkuliahannya kita akan melakukan pengenalan tipe soal perbagian dari reading, structure, sama listening. Terus bagaimana sih strategi dan tips pengerjaan soal setiap listening, terus reading sama structure. Terus juga kita nanti setelah UTS kita akan fokus ke latihan soal per topik gitu ya, agar kalian bisa lebih fokus. Terus setelah itu, setelah kita membahas tentang strategi dan tips pengerjaan dalam setiap soal, terus latihan soal per topik. Baru kita di beberapa akhir pertemuan kita bakal masuk ke simulasi tes dan evaluasi. Nah, setelah itu, setelah kita simulasi tes sama evaluasi, kita kalau masih ada sisa pertemuan, sebetulnya satu dua pertemuan terakhir, kita lakukan peningkatan kosakata sama grammar kayak gitu, oke? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Eh, Nanti kita ketemu lagi di kelas, oke? Nanti kita video dan buatkan video lagi atau kita langsung ketemu di kelas saja, oke? Thank you for your time and I will see you in the next meeting. Bye-bye.